di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara besar harapku, Ibu Bapak, saudara semua diberkati Tuhan pada hari ini. Meskipun mungkin ada yang kurang enak badan, meskipun mungkin ada yang dirawat di rumah sakit atau pemulihan di rumah, jangan kehilangan pengharapan. Karena barang siapa yang setia, yang tekun di dalam Tuhan, dia akan diberkati. Barang siapa yang setia dan tekun di dalam Tuhan, dia pasti akan diberkati. Itulah renungan kita hari ini, dan mari kita siapkan untuk menghayati kebenaran sabda Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Lukas. Ya, kita akan belajar dari kitab Injil Lukas, yaitu Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Siapkan dirimu, Tuhan memberkati. Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Yang demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia barang siapa yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Ya, Ibu Bapak dan saudara, membaca kesaksian Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19 nggak enak ya. Ternyata menjadi orang yang beriman Kristen itu akan menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan penganiayaan. Dikatakan di situ beberapa orang dari kamu akan dibunuh. Ternyata mengikut Tuhan itu harus dengan pengorbanan. Ternyata mengikut Tuhan itu akan dibenci bahkan. Kita mendengar, kita orang yang beriman dibilang orang kafir. Kita menjadi pengikut Kristus dibilang menjadi orang yang sesat. Alkitab sudah mengatakan itu. Oleh sebab itu, pertanyaannya tinggal dua. Apakah ibu, bapak, dan saya, apakah kita akan setia di dalam Tuhan, atau akan ambruk, akan menolak dan meninggalkan Tuhan? Cuma itu. Dan hari ini kita diajari, karena Tuhan sudah menyampaikan semua, maka diminta kita untuk tekun dan setia. Tekun dan setia. Dan tekun
tekun dan setia akan diberkati. Kalau saudara kerja di pemerintahan, saudara akan merasakan hal yang sama juga ketika saudara ada di tengah masyarakat, atau saudara bekerja sama di lembaga atau perusahaan atau di tempat kerja swasta. Ada kalanya hal seperti ini dirasakan. Saya pernah merasakan ketika saya pindah ke rumah yang baru. Saya mengundang teman sahabat sekitar untuk hadir, dan ternyata banyak yang tidak hadir. Yang hadir pun mereka ragu-ragu untuk makan hidangan. Ya, bisik-bisik karena hidangan itu dianggapnya berasal dari orang kafir. Pernah terjadi. Tapi kami terus tekun, terus dekat dengan mereka, ikut ronda, kemudian bergaul, bersikap dan berbuat baik. Akhirnya mereka baik juga. Jadi, kalau kita dibenci karena Kristus, dikatakan di ayat tadi, pada ayat yang ke-13, itu menjadi kesempatan untuk bersaksi. Jangan menyerah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas mereka tidak suka, kita menjadi cuek dan tidak suka. Tapi sebaliknya, ayat 13 itu kesempatan bagimu untuk bersaksi. Maka tetapkan hatimu supaya tetap tekun dan setia. Dan Tuhan akan menolong kita. Bahkan ayatnya tadi katakan, rambut di kepalamu tidak akan rontok kalau itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan menolong kita meskipun kita menghadapi banyak pergumulan, kesulitan, dan persoalan. Ada orang yang datang pada saya, Pak, nggak enak di kantor saya. Dulu saya di lembaga Kristen, kebetulan guru ini. Dulu saya di sekolah Kristen, enak, semuanya nyaman. Saya sudah menjadi pegawai negeri, dan saya harus tunduk pindah ke sekolah yang bukan Kristen, tentu ke negeri. Dan di sana dia sendiri, bahkan di situ dia satu-satunya orang yang percaya pada Kristus. Sikapnya macam-macam, tapi dia tetap baik. Kalau ada orang kesulitan minta tolong, dia selalu menolong. Karena sakit, dia akan selalu memperhatikan. Dan itu cerita beberapa tahun lalu. Sekarang dia bersaksi bahwa ternyata orang-orang di sekitarnya baik. Artinya ini tempat untuk bersaksi bahwa di dalam Kristus, menjadi orang yang beriman Kristen itu, saudara, itu tidak suka balas dendam, tidak membalas jahat dengan jahat. Maka di Rom 12 ayat 21 dikatakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini kesempatan untuk bersaksi. Kalau saudara dan saya, ayat 19 dikatakan, Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tekun setia, maka kita diberkati. Diberkati, tidak hanya nanti di surga, tapi sekarang kita diberkati. Dikatakan, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya, hidupmu akan disertai, diberkati, ditolong oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak, yuk tekun, setia, dan pasti diberkati. Semoga Tuhan memberkati, dan hari ini selamat beraktivitas dengan segala beban, kesulitan, persoalan, tantangan, apapun yang kita hadapi. Dan ingat, tekun, setia, diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami. Berkati seluruh pecinta RHI Renungan hari ini. Berkati kami untuk tekun setia, sehingga kami memperoleh hidup yang diberkati. Kami punya banyak pergumulan, ada yang kurang sehat, ada yang menghadapi masalah, ada yang menghadapi berbagai derita pergumulan hidup. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Terima kasih ya Allah. Demi Kristus pengantara kami. Amin.